Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Pak Taufik pada mata pelajaran PJOK. Untuk kali ini, Pak Taufik akan memberikan materi atletik, yaitu pada variasi gerak dasar jalan dan lari. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. Selesai. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi tentang atletik. Sebelumnya, Pak Taufik sampaikan terlebih dahulu apa kompetensi dasar yang akan kita capai pada mata pelajaran hari ini, yaitu pada KD 3.3 memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Lalu yang kedua adalah KD 4.3, yaitu mempraktikkan variasi pola dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ya anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan dapat mempraktekkan juga. Nah, anak-anak siapa yang sudah tahu apa itu atletik dan bagaimana sejarahnya? Nah, atletik dikenal sebagai salah satu cabang olahraga yang paling populer di dunia. Ya, seperti dikutip Ensiklopedia Britannica, sejarah atletik diperkirakan berawal dari peradaban Mesir sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, cukup lama ya, 3000 sebelum Masehi ya. Di Indonesia, perkumpulan atletik pertama kali berdiri pada 3 September tahun 1950 di Semarang. Sekarang, perkumpulan tersebut bernama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Organisasi atletik zaman Belanda adalah Nederland Industrial Athletic Unie atau NIAU atau Persikatan Atletik Hindia Belanda pada tahun 1917. Olahraga atletik merupakan olahraga yang menggunakan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Tanpa disadari, sebenarnya kita telah melakukan olahraga atletik dalam beraktivitas ya. Coba anak-anak pasti sehari-hari kalian melakukan gerakan berjalan, gerakan berlari, dan gerakan melompat maupun melempar. Ini merupakan aktivitas atletik sebenarnya. Anak-anak sudah berolahraga ya, hanya tidak terlatih ya. Kita masih pada sejarah atletik ya anak-anak. Nah, perjalanannya adalah dimulai dari tahun 1154 Masehi. Nah, di sini sejarah atletik modern seperti yang dipertandingkan hingga kini dimulai dan berkembang di Inggris ya. Nih, olahraga atletik yang saat ini dilombakan pertama kali diadakan itu di Inggris, berkembang di Inggris, yaitu pada tahun 1154 Masehi. Lalu pada tahun 1825 perlombaan amatir pertama di Inggris. Nah, ini perlombaan amatir pertama di Inggris. Berikutnya pada tahun 1866 dibentuknya Amateur Athletic Club atau AAC yang kemudian diubah menjadi Amateur Athletic Association atau AAA ya. Ini adalah organisasi atletik saat itu pada tahun 1866 ya, yang membawai olahraga atletik di seluruh dunia saat itu ya. Lalu di Amerika Serikat ya, pada tahun 1879 dibentuk Association of Amateur Athletics of America atau NAAAA, A-nya 4 ya. Nah, ini NAAAA ini adalah
organisasi dunia yang dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1879. Nah, lalu yang terakhir adalah pada tahun 1912 didirikan International Amateur Athletic Federation atau IAAF yang sampai saat ini nama ini masih digunakan. IAAF ini bertugas untuk apa? Nah, di sini tugasnya adalah mencatat rekor-rekor ya, ketika lari cepat ya, misalkan lari 100 meter, rekor dunianya waktunya misalkan 9 detik misalkan. Nah, ini IAAF ini yang bertugas mencatat. IAAF juga yang berhak untuk menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan atletik di dunia. Ini adalah IAAF yang sampai dengan saat ini masih dijalankan. Oke anak-anak, itu adalah sejarah singkat tentang atletik ya anak-anak. Ya. Oke, ini. Nah, hari ini kita akan belajar variasi gerak dasar jalan ya. Sebenarnya ada lari ya, tapi untuk lari kita ajarkan minggu depan saja biar tidak terlalu banyak ya anak-anak. Pak Taufik mulai dari variasi gerak dasar jalan berdasarkan arah ya. Yang pertama, jalan ke samping dan berkelok-kelok ya, jalan ke samping dan berkelok-kelok. Sikap awal, posisi tubuh berdiri tegak, lalu langkahkan kaki kiri ke samping ya, ini kaki kiri ke samping ya, samping kiri ya. Lalu setelah langkah kaki kiri, langkahkan kaki kanan ke samping kaki kiri hingga merapat. Ayo, jadi ke sana, lalu kaki kanan juga ditarik ke sana hingga merapat seperti ini lagi posisinya ya. Lalu berikutnya, langkahkan kembali kaki kiri ke samping kiri, disusul kaki kanan, begitu seterusnya ya. Ya, ke kiri, ke kiri, ke kiri, atau ke kanan, ke kanan, ke kanan, boleh ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian lakukan gerak berjalan berkelok-kelok ya. Di sini Pak Taufik kasih garis berkelok-kelok seperti ini ya. Ini adalah arah jalan kalian berkelok-kelok. Nah, ini seperti jalannya ular ini kan berkelok-kelok seperti ini ya anak-anak. Nah, kalian berjalan, tidak usah berlari, jalan saja. Jalan berkelok-kelok seperti ini. Nah, ini adalah variasi gerak dasar berjalan yang pertama ya, pada gerakan berdasarkan arah. Lalu yang kedua adalah jalan maju dan mundur. Nah, ini saya kira cukup mudah ya anak-anak. Sikap awal, posisi tubuh berdiri tegak, pandangan lurus ke depan ya, pandangan ke depan ya, berdiri tegak, pandangan ke depan. Lalu langkahkan kaki kanan ke depan. Ingat kaki kanan dulu ya. Lihat ini kaki kanan dulu ke depan ya. Lalu langkahkan kaki kiri ke depan. Setelah kaki kanan melangkah, disusul dengan kaki kiri ke depan seperti jalan biasa ya. Ya, lalu ayunkan lengan kanan ke depan. Ini ketika kaki kiri maju, yang mengayun adalah tangan kanan. Begitupun sebaliknya, ketika kaki kanan yang maju, maka yang mengayun adalah tangan kiri. Jangan sama ya. Kalau sama nanti istilahnya itu bagong ya. Kanan tangannya kanan, kiri kakinya kiri, tangannya kiri, itu namanya bagong. Itu salah ya. Jadi ketika kaki kanan maju ke depan, maka yang mengayun adalah tangan kiri. Ketika kaki kiri yang maju ke depan, maka yang mengayun adalah tangan kanan. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, selanjutnya langkahkan kaki kanan ke belakang. Ingat, ini kaki kanan ke belakang ya. Ayunkan lengan kiri dari depan ke belakang. Ini lengan kirinya ke belakang, kebalikannya yang tadi ya. Ya, ayunan lengan kanan kebalikan ayunan lengan kiri ya. Dan yang terakhir, langkahkan kaki kiri ke belakang. Tadi setelah kaki kanan dilanjut kaki kiri ke belakang ya.
ayunkan lengan kanan dari depan ke belakang, ayunan lengan kiri kebalikan ayunan lengan kanan. Ya, kuncinya antara kaki dan tangan itu saling berlawanan. Ya, kalau kalian melangkah kok kaki dengan tangannya sama, kaki kanan dengan tangan kanan yang mengayun, maka itu salah. Ya, jadi ketika kaki kanan yang maju atau yang mundur, maka maka tangan kiri yang maju atau yang ngayun ke belakang. Ya, oke, ini adalah untuk jalan maju dan mundur. Selanjutnya adalah variasi gerak berjalan berdasarkan langkah. Nah, kalau anak-anak pernah melihat baris berbaris atau PBB, nah ini adalah salah satu latihan kecilnya ya, bagian dari gerakan baris berbaris ya. Yang pertama Pak Taufik sampaikan adalah langkah biasa dan langkah tegak. Nah, kalian lihat pada gambar ya, ketika langkah biasa ini berjalan seperti orang jalan biasa. Lalu ketika langkah tegak maka tangannya diluruskan. Lihat, ini adalah langkah biasa yang ini ya, ini langkah biasa. Lalu yang ini adalah langkah tegak. Pertamanya bagaimana? Posisi awal berdiri tegak dan langkahkan kaki kiri ke depan. Ingat, pada gerakan ini yang melangkah pertama adalah kaki kiri ya. Saat melangkah lutut sedikit ditekuk. Ayunkan lengan kanan dari belakang ke depan. Gerakan lengan kiri kebalikan dari ayunan lengan kanan. Dan terakhir, saat berjalan posisi tubuh tegak dan pandangan mata lurus ke depan. Ingat, lihat ayunan kaki dan tangan saling berlawanan ya. Ya, ketika kaki kanan maju, tangan kiri yang maju ke depan. Ketika kaki kiri maju, maka tangan kanan yang ke depan. Ya, paham sampai di sini anak-anak? Ya, oke. Berikutnya adalah langkah rapat dan langkah cepat. Ya, lihat di sini. Yang pertama adalah berdiri tegak, langkahkan kaki kanan ke depan. Ya, kalau ini dari kaki kanan mulainya ya. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan. Ya, jarak antara satu kaki dengan kaki yang lainnya, kaki kanan dan kaki kiri saat melangkah itu jangan terlalu jauh. Ya. Ya. Dilangkahkan dengan rapat. Ya, lihat ini ada jaraknya ya. Kaki kanan dan kaki kiri dilangkahkan dengan rapat, jadi tidak terlalu jauh ya. Beda dengan yang tadi ya, maaf ya, beda dengan yang beda dengan gerakan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya langkah tegak itu kakinya panjang ya, kalau ini kakinya rapat. Setiap gerakan dilakukan dengan lutut ditekuk. Lihat ada kaki yang menekuk, lihat lutut yang menekuk ya. Kemudian lakukan langkah cepat. Jadi langkahnya cepat tapi kecil-kecil ya. Jalan cepat tapi langkahnya kecil-kecil, tidak panjang-panjang ya. Kalau panjang-panjang seperti contoh yang sebelumnya itu panjang-panjang. Kalau yang ini langkahnya cepat tapi kecil-kecil, atau jarak antara kaki kanan dan kaki kiri itu tidak terlalu panjang. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Ya, ini adalah contoh variasi gerak dasar berjalan. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekkan ya. Memang kali ini Pak Taufik tidak memberikan contoh dalam bentuk video, karena kali ini Pak Taufik ingin melihat kemampuan anak dalam memahami instruksi atau perintah ya. Nah, nanti ini akan yang menjadi dasar penilaiannya ya. Ya, ini ada tugas ya anak-anak, ada tugas. Yang pertama, pilihlah salah satu dari contoh gerakan ya. Tadi ada beberapa contoh gerakan, kalian pilih satu saja ya, lalu
Praktekkan sesuai dengan arahan teks. Ya, ada teksnya ya tadi ya, atau kalian bisa melihat yang ada di buku LKS ya, LKS PJOK. Pak Taufik buat sama persis apa yang ada di LKS, kalian bisa melihat ya. Lalu rekam aktivitas kalian, selanjutnya kirim ke nomor WhatsApp Pak Guru ya. Dan tugas dikumpulkan paling lambat hari Jumat 27 Agustus tahun 2021 ya. Nah, ini Pak Taufik beri kriteria penilaiannya nih ya. Ya, tadi kan ada teks ya, ada langkah-langkahnya cara melakukan gerakannya. Apabila kalian melakukan gerakan sesuai dengan teks atau perintah, bobot nilainya 70%. Ini paling besar ya. Lalu disiplin itu 10%. Disiplin itu bagaimana? Disiplin adalah mengumpulkan tepat waktu ya. Kalau ada yang mengumpulkan lebih dari tanggal ini, tanggal 27 Agustus, misalkan kok mengumpulkan dari Sabtu, maka nilai disiplinnya berkurang. Lalu semangat. Nah, nilai semangat adalah 20%. Beda ya ketika melakukan gerakan dengan malas-malasan atau dengan semangat. Pak Taufik bisa lihat walaupun dalam bentuk video ya, ini nilainya 20% sendiri. Jadi kalau masing-masing terpenuhi maka nilainya maksimal 100 ya. Yang dinilai adalah kesesuaian gerak dengan perintah. Tadi anak-anak bisa lihat masing-masing gerakan ada perintahnya atau cara melakukan gerakannya ya. Oke anak-anak, sampai di sini terlebih dahulu materi dari Pak Taufik. Apabila Pak Taufik dalam menyampaikan mungkin terlalu cepat, anak-anak bisa mengulang kembali video ini ya. Dan akhirnya thank you very much ya, terima kasih banyak anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.